Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Uldana Sari dengan NIM 2214250. Di sini saya akan membahas tujuan dan fungsi dari manajemen aset dan liabilitas serta aspek utama dari penyusunan manajemen aset dan liabilitas. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan dan fungsi dari manajemen aset dan liabilitas. Teman-teman di sini udah pada tahu belum apa aja tujuan dan fungsi dari manajemen aset dan liabilitas itu? Oke, kita bahas sama-sama. Dalam pengelolaan suatu bank tidak terlepas dari pengelolaan aset dan liabilitasnya. Oleh karena itu, suatu bank harus selalu memperhatikan manajemen aset dan liabilitasnya. Manajemen aset merupakan manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk memaksimalkan pendapatan, mengendalikan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Beberapa tujuan dari manajemen aset dan liabilitas yaitu yang pertama, untuk pertumbuhan bank yang wajar, yang kedua, pendapatan yang maksimal, yang ketiga, untuk menjaga likuiditas bank, yang keempat, membentuk cadangan untuk berjaga-jaga dari hal yang tak terduga. Yang kelima, memelihara dana masyarakat yang sudah mempercayakannya kepada bank. Dan yang terakhir, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pemberian pinjaman. Manajemen aset dan liabilitas memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama sebagai manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup agar memenuhi semua kewajiban dan komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabahnya setiap saat. Dalam manajemen likuiditas, bank berusaha mempertahankan rasio likuiditas yang sehat, meminimalkan dana yang menganggur, serta menjaga arus kas baik cash inflow maupun cash outflow. Fungsi yang kedua yaitu sebagai manajemen gap. Manajemen gap adalah upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan atau gap antara aset dan liabilitas pada periode yang sama, mencakup kesenjangan dalam jumlah dana, margin saat jatuh tempo, atau perpaduan ketiganya. Fungsi yang ketiga yaitu manajemen valuta asing. Manajemen valuta asing adalah proses mengelola risiko dan peluang yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Hal ini mencakup berbagai strategi dan teknik yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga keuangan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan nilai tukar dan untuk memanfaatkan perubahan yang menguntungkan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai manajemen investasi dan pendapatan. Bank dituntut untuk tumbuh dan mempertahankan tingkat pertumbuhannya melalui profitabilitas yang tinggi. Melalui penataan komposisi investasi dalam portofolio bank dengan pemilihan kombinasi efek, obligasi, serta instrumen pasar uang. Manajemen investasi dan pendapatan merupakan keputusan dalam menetapkan upaya terbaik memaksimalkan keuntungan bank melalui penyusunan struktur neraca yang optimal dengan berbagai kondisi perubahan lingkungan makroekonomi maupun lingkungan operasional bank. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu aspek utama yang menentukan kebijakan dalam penerapan manajemen aset dan likuiditas. Terdapat 2 aspek utama yaitu yang pertama struktur neraca yang menggambarkan komposisi aktiva dan pasifa, dan yang kedua yaitu struktur pendapatan dan biaya dalam income statement.